Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ruya Ratumun Caribu. Saya dari Universitas Pakuan, yaitu dari Prodi Manajemen kelas 3E dengan NPM 021124402. Di sini saya ingin meminta waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang pengembangan bisnis dengan memahami lingkungan bisnis, menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta mengembangkan strategi yang tepat adalah kunci untuk mengembangkan bisnis yang sukses. Yang pertama yaitu memahami lingkungan bisnis. Analisis pasar, mempelajari tren, permintaan, dan persaingan di pasar untuk memahami peluang dan tantangan yang ada. Di sini kita berbicara tentang permintaan pasar, dan persaingan di pasar. Nah, contoh ketika kita ingin membangun suatu perusahaan, kita terlebih dahulu harus mengetahui permintaan pasar yang ada di tempat tersebut dan seberapa banyak populasi yang ada di tempat tersebut, beberapa banyak permintaan yang diinginkan oleh masyarakat di sekitar. Dan itu harus kita buktikan secara data dan tidak boleh asal kata gitu. Jadi kita harus membandingkan seberapa banyak masyarakat yang menginginkan permintaan di situ. Yang kedua adalah analisis industri. Identifikasi kekuatan pendorong, ancaman, dan dinamika industri yang mempengaruhi bisnis Anda. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi faktor pendukung buat kita, apa yang menjadi ancaman buat kita, dan dinamika industri yang mempengaruhi perusahaan kita. Yang ketiga adalah analisis ekonomi. Pantau terus indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan, inflasi, dan suku bunga yang dapat mempengaruhi operasi bisnis kita nantinya. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, dan peluang. Yang pertama kita berbicara tentang kekuatan. Identifikasi keunggulan, unik perusahaan seperti teknologi, inovasi, reputasi merek, atau kalian karyawan. Nah, jadi kita terlebih dahulu harus memahami apa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan kita sehingga kita dapat mengembangkan perusahaan kita tersebut. Yang kedua adalah kelemahan. Evaluasi area yang perlu diperbaiki, misalnya produktivitas dan yang rendah atau kurangnya sumber daya keuangan. Nah, sebelum kita berbicara tentang kekuatan, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, jadi kalau kita telah mengetahui apa kelemahan yang ada di perusahaan kita, nanti kita akan memiliki suatu hal yang dapat menutupi kelemahan tersebut, yaitu balik lagi kekuatan kita, unik perusahaan kita yang kita bawa itu akan menutupi kelemahan yang ada di perusahaan itu tersendiri. Yang kedua, yang ketiga ada peluang. Temukan kesempatan baru di pasar seperti tren konsumen yang belum terpenuhi atau perubahan regulasi yang menguntungkan. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa peluang itu lebih baik daripada segala hal gitu. Jadi lebih baik kita pandai membaca peluang daripada kita pandai dalam mengetahui organisasi itu. Karena banyak orang yang pandai secara intelektual tapi tidak pandai secara melihat peluang. Nah, semua kemampuan yang kita miliki ketika kita tidak memiliki peluang, di situ kita akan dihadapkan dengan dinding yang tembok yang begitu berat gitu. Tapi ketika kita memiliki peluang, pandai akan membaca peluang, ketika kita tidak terlalu paham dengan skill kita sendiri, itu bukan menjadi suatu faktor masalah karena pada dasarnya skill itu dapat ditingkatkan secara terus-menerus gitu. Selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis. Yang pertama ada diversifikasi, yaitu kembangkan produk atau layanan baru untuk memasuki pasar yang berbeda. Nah, ini sangat penting karena ketika kita memiliki produk yang monoton,
itu akan berpengaruh kepada tingkat kepuasan konsumen. Karena eh, kalau kita berbicara tentang realita, kalau kita sudah memiliki suatu barang, dan itu selalu yang berada di dalam toko, kita pasti merasa bosan dengan produk itu gitu. Jadi kita harus kembangkan produk layanan baru untuk memasuki pasar yang berbeda. Yang kedua ada penetrasi pasar. Tingkatkan pangsa pasar di pasar yang sudah ada dengan strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, di sini nanti kita berbicara tentang efektivitas yang dapat dijalankan oleh perusahaan kita. Jadi sudah ada kemampuan, kita sudah mengetahui kekurangan kita, kita sudah bisa membaca peluang. Jadi kita berbicara tentang tingkatkan pangsa pasar yang lebih maju dan yang sudah ada dengan strategi pemasaran yang lebih efektif. Jadi kita berbicara kosong kalau kita tidak memiliki strategi pemasaran yang efektif gitu. Jadi ketika kita sudah memiliki pemasaran yang lebih efektif dalam strategi, kita pasti bisa bersanding dengan perusahaan-perusahaan lainnya atau bahkan lebih di atas oleh perusahaan yang lainnya. Yang ketiga ada integrasi vertikal. Perluas operasi perusahaan ke hulu atau hilir untuk meningkatkan kendali dan efisiensi pada perusahaan. Selanjutnya ada inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk baru, lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi dan kembangkan produk inovatif. Jadi di sini kita harus selalu melakukan riset untuk mengetahui kebutuhan konsumen yang belum terpenuhi gitu. Jadi eh, perusahaan itu harus bersifat dinamis. Jadi nggak monoton di situ-situ aja gitu. Jadi kita harus pandai membaca apa sih yang dibutuhin konsumen yang belum dimiliki oleh perusahaan kami sendiri gitu. Yang kedua ada disverifikasi portofolio. Perluas lini produk untuk mencapai segmen pasar yang berbeda dan mengurangi risiko ketergantungan pada satu produk. Nah, di sini kita berbicara tentang ketika kita sudah memiliki suatu produk, balik lagi masyarakat atau konsumen pasti merasa bosan dengan produk kita itu dan memilih untuk mencoba produk-produk yang lain yang menurut dia belum pernah dirasakan sama sekali. Dan ketika kita tidak pandai dalam membaca peluang itu, mungkin kita tidak bisa memiliki perusahaan yang jangka panjang. Jadi kita harus mencari, melakukan riset serelevan mungkin untuk yang bisa diterapkan pada perusahaan kita. Yang ketiga ada perbaikan berkelanjutan, yaitu tingkatkan kualitas fitur desain produk yang sudah ada untuk meningkatkan daya saing. Nah, di sini nanti kita berbicara eh, kita harus memiliki suatu keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan kita dan belum dimiliki oleh perusahaan yang lainnya. Yang keempat adalah layanan nilai tambah. Kembangkan layanan purna jual, konsultasi, atau dukungan teknis untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara kompresif. Selanjutnya ada perluasan pasar. Ekspansi geografis. Jangkauan pasar baru di wilayah atau negara lain untuk meningkatkan jangkauan bisnis. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang ekspansi, itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi kalau kita sudah menerapkan yang tadi, yang sebelum-sebelumnya, yaitu dari strategi, dari pemahaman tentang kemampuan, pemahaman tentang kekurangan. Nah, jadi kita akan melakukan ekspansi ketika perusahaan kita sudah berjalan dengan lancar. Jadi kita akan melakukan perluasan dan melakukan ekspansi sehingga perusahaan kita tidak monoton di situ-situ aja gitu. Yang kedua ada kemitraan strategis. Jangan kerjasama dengan mitra bisnis untuk meningkatkan akses ke pasar baru gitu. Jadi kita akan melakukan kontrak dengan orang lain sehingga kita akan mendapatkan keuntungan dari orang lain dan kita akan diberikan akses yang lebih mudah oleh orang lain gitu. Yang ketiga ada pemasaran digital. Manfaatkan platform online untuk menjangkau pelanggan potensial yang lebih luas. Jadi kalau kita berbicara tentang pemasaran digital, nah kita balik lagi ke sifat dasar pemasaran digital. Digital kan ini eh, tidak terbatas ya sifatnya. Jadi mungkin jika kita memasarkan secara digital, mungkin
konsumen pasti bakal lebih cepat untuk mengetahui produk yang akan kita keluarkan dari perusahaan gitu. Yang keempat ada segmentasi pasar, identifikasi dan jangkau segmen konsumen baru yang belum tersentuh sehingga kita mendapatkan peluang itu tadi gitu. Selanjutnya ada manajemen sumber daya. Yang pertama rekrutmen, dapatkan talenta terbaik yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau kita berbicara tentang perusahaan, rekrutmen itu adalah suatu hal yang paling signifikan yang menentukan maju atau mundurnya sebuah perusahaan. Karena rekrutmen itu sendiri, disitulah nanti kita eh, mendapatkan talenta talenta baru yang berpotensi, ada yang mundur gitu. Jadi kita harus sangat teliti untuk memilih rekrutmen yang bakal datang ke perusahaan kita. Terus selanjutnya ada pengembangan, investasikan dalam pelatihan dan program pengembangan karyawan. Nah, jadi dalam sebuah perusahaan itu kita harus melakukan sebuah pelatihan kepada karyawan kita agar karyawan-karyawan kita itu dapat mengikuti sejalan dengan zaman. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh karyawan itu terus berkembang yang mengikuti zaman sekarang. Jadi perusahaan kita tetap bisa berjalan seiring beriringan dengan perusahaan yang lainnya yang sudah mengikuti zaman gitu. Yang selanjutnya ada retensi. Terapkan strategi kompensasi dan retensi yang kompetitif. Nah, kalau kita sudah menerapkan strategi kompensasi dan retensi yang kompetitif pada karyawan kita, kita akan mendapatkan loyalitas oleh karyawan kepada perusahaan yang kita miliki gitu. Yang selanjutnya ada peningkatan efisiensi operasional. Yang pertama ada otomasi proses. Tingkatkan produktivitas dan mengurangi biaya melalui otomatisasi. Selanjutnya ada otomasi rantai pasok. Tingkatkan visibilitas dan koordinasi dalam rantai pasok untuk mengurangi pemborosan. Yang ketiga ada manajemen biaya. Identifikasi dan kurangi biaya operasional yang tidak perlu. Nah, ketika kita berbicara tentang peningkatan efisiensi operasional, kita tuh harus mengeluarkan dana seminim mungkin tetapi mendapatkan pendapatan sebanyak mungkin, balik lagi ke prinsip dasar ekonomi gitu. Jadi kita harus bisa memilah apa yang penting dan yang paling relevan untuk saat ini yang bisa kita terapkan untuk perusahaan kita gitu. Jadi nggak ada lagi istilah dana-dana yang keluar tapi tidak tahu itu dananya digunakan untuk apa gitu. Untuk sesuatu yang tidak perlu, perusahaan harusnya nggak perlu untuk mengeluarkan biaya untuk sesuatu yang nggak perlu gitu. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, pengembangan bisnis yang sukses membutuhkan pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis, pemanfaatan kekuatan internal, dan implementasi strategi yang tepat, sehingga kita bakal mendapatkan eh, berjalannya, meningkatnya bisnis yang kita miliki ketika kita telah mengetahui pemahaman mendalam tentang lingkungan bisnis kita, pemanfaatan kekuatan internal kita, keunggulan kita, dan implementasi strategi yang tepat. Ketika kita telah berbicara tentang strategi dan kita terapkan di kehidupan atau di perusahaan kita, mungkin bakal ada nilai positif yang kita dapat pada perusahaan kita itu sendiri. Terus selanjutnya ada rekomendasi. Fokus pada inovasi, perluasan pasar, peningkatan sumber daya manusia, dan efisiensi operasional untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan gitu. Jadi kita menekan yang namanya biaya pengeluaran dan kita mengusahakan sebisa kita untuk mendapatkan pendapatan gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.